batu terkulai, dia tak berdaya. Apakah hidupku seperti... Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kembali kita boleh dipertemukan Tuhan dalam ibadah kolom Kamis 6 Agustus 2020. Tentunya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua, jemaat-Mu, dari kolom 1 sampai dengan 22 untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologia. Untuk itu dipersilakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah evangelisasi kolom di malam ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 350. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Yakobus 3 ayat 17 dan 18 membimbing kita dalam ibadah ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami umat-Mu. Di malam ini kami Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru
dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami boleh melaksanakan persekutuan evangelisasi kolom walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi dengan penuh syukur kami menyembah Engkau Tuhan, karena kami tetap merasakan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan bagi kami. Kasih setia Tuhan selalu kami alami. Engkau Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam ketaatan, kesetiaan, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk saling peduli satu dengan yang lain. Tapi ternyata kami manusia ciptaan-Mu Tuhan, kami belum mampu seutuhnya melakukan kehendak Tuhan. Kadangkala kami menganggap diri kami paling benar, menganggap paling mampu, paling hebat. Tapi sebenarnya kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu saat ini dengan kerendahan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, jika Engkau dapati kami ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang kami sudah buat, kami lakukan, baik kami sebagai pelayan khusus, bahkan kami sebagai anggota jemaat, Tuhan ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami semua, agar lewat persekutuan di malam ini kami benar-benar layak di hadapan-Mu, karena kami percaya sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kuasa kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di malam ini, di saat kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan, maka kami pun merindukan untuk memahami firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menuntun kami di jalan yang benar. Firman-Mu mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai bukti bahwa kami orang-orang berhikmat, bukan orang-orang yang bodoh. Karena itu Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, agar di saat kami mau membaca merenungkan firman-Mu, kami pahami itu dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, untuk menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita sebagaimana terdapat dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Pengkhotbah 10
ayat 1 sampai 20. Bacaan ini di bawah judul akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiranmu janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tentunya yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Allah serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini dikala kita duduk bersama sebagai keluarga-keluarga yang sementara melaksanakan persekutuan evangelisasi Kolom, tentu kita semua patut bersyukur. Walaupun hidup yang kita jalani saat ini belum bebas
dari adanya pandemi COVID-19. Tapi orang beriman selalu diingatkan untuk terus bersyukur, untuk terus mengagungkan Tuhan dalam hidup ini. Perenungan kita bersama di minggu berjalan ini di bawah tema berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Tentunya dari tema ini sebenarnya sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara-saudara bisa memahami apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi hari-hari pemberian Tuhan. Saudara-saudaraku, jelas kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Dan kitab ini jika kita memahaminya, nampaknya bersifat apatis terhadap apa saja. Karena semua dinyatakan sebagai kesia-siaan. Ya kan, kalau kita memahami, membaca kitab Pengkhotbah selalu ada kata kesia-siaan. Namun sebenarnya semua harapan palsu manusia yang hanya menginginkan kemenangan duniawi semata, itu sebenarnya yang ada dalam kehidupan umat, sehingga penulis ingin membawa umat Tuhan untuk melihat kenyataan dari semua kejahatan, ketidakadilan, kematian, serta menginsyafkan umat Tuhan bahwa hidup yang terlepas dari Allah itu sia-sia dan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi inilah yang menjadi dasar yang tentunya harus kita pahami benar, bahwa siapapun manusia, ternyata kita tidak bisa hidup terlepas dari Allah. Sebab jika kita hidup terlepas dari Allah, maka semuanya adalah sia-sia dan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Itulah sebenarnya yang tergambar secara umum dari maksud penulisan kitab Pengkhotbah. Secara khusus saudara-saudara, kita akan memahami pada pasal 10 ayat 1 sampai 20 yang kita sudah baca, bahkan sejak hari Minggu kita sudah dengar, kita sudah renungkan. Dan bacaan ini dimulai dengan kalimat lalat yang mati. Ternyata lalat yang mati menunjukkan bahwa seperti lalat yang mati membusuk akan merusak semua urapan atau adonan yang baik dan harum. Demikian pula sedikit kebodohan akan merusak dan memadamkan hikmat, pengetahuan yang baik, bahkan merusak semua kehormatan dan nama baik. Saudara-saudara, kebodohan juga akan menghantar seseorang untuk selalu menganggap diri pandai, diri bijak, menganggap orang lain bodoh. Padahal jika hikmat Tuhan menuntun seseorang, pasti dia menyadari bahwa segala kelebihan dan kekurangannya, dan ia pun akan menghormati kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan dari orang lain. Nah, ini yang harus dimiliki oleh anak Tuhan, supaya kita betul-betul terhindar dari sebutan kita adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh selalu menganggap yang paling baik. Dan itulah realita juga yang ada dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang percaya. Karenanya dalam hidup ini siapapun kita dihentar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana penulis kitab Pengkhotbah atau Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, menginginkan supaya setiap umat Tuhan betul-betul memahami bahwa dirinya ada kelebihan, ada kekurangan, demikian pun orang lain. Jadi kita semua sama, pasti punya kelebihan dan punya keterbatasan atau kekurangan. Tapi Alkitab selalu menunjukkan bahwa hikmat manusia terbatas. Itu juga harus kita akui. Hikmat manusia terbatas, tetapi hikmat yang dari Tuhan Allah adalah kekal.
kita bersyukur kalau kita semua memahami hidup ini anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan kita selalu memiliki hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan tidak pernah terbatas, tetapi itu akan kekal. Alkitab bicara tentang kebodohan. Itu sebenarnya bukan menunjuk pada aspek intelektual atau tingkat pendidikan, sebab kebodohan yang dimaksud adalah perilaku yang mengabaikan ajaran firman Allah. Dalam realita hidup manusia banyak orang berpendidikan, tingkat pendidikan tinggi, tapi kelihatan bodoh. Karena apa? Mengabaikan firman Allah. Menganggap saya punya pendidikan tinggi, maka segala-galanya saya miliki. Sehingga mengabaikan firman Allah. Hidup tidak takut akan Tuhan. Apa artinya manusia memiliki pendidikan tinggi tetapi melupakan Tuhan sebagai sumber segala-galanya? Nah, mari saudara-saudaraku, kita diajak, sekalipun seseorang memiliki pendidikan tinggi, menjadi orang yang hebat, orang yang disanjung, orang yang selalu dianggap wah, sangat disegani karena pendidikan yang dia miliki. Tapi sekali lagi, apa artinya jika tidak melakukan kehendak Allah? Maka itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis kitab Pengkhotbah, kebodohan. Sebaliknya, walaupun seseorang pendidikannya sangat rendah, sangat terbatas, dan sangat sederhana, tapi jika dia hidup setia, hidup taat dan takut akan Tuhan, melakukan firman Allah, maka dia akan dikatakan atau disebut berbahagia dan diberkati, karena hikmat Allah selalu menuntun kehidupannya. Ini sungguh luar biasa, dan ini jadi perenungan kita sebagai warga gereja. Sebab memang dalam realita hidup manusia, kadangkala dalam pergaulan jemaat dan masyarakat, orang-orang berpendidikan tinggi selalu mendapat tempat terhormat, selalu dianggap paling hebat. Sedangkan yang tidak berpendidikan seakan-akan diremehkan. Tapi ternyata yang kita mau pahami di sini, yang dimaksudkan oleh penulis kitab Pengkhotbah, yakni Raja Salomo, bagaimana anak-anak Tuhan betul-betul mampu tampil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak akan disebut orang-orang bodoh walaupun secara pendidikan kita punya pendidikan yang rendah. Tapi jika kita membuktikan ketaatan, kesetiaan kita untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sekali lagi hidup kita itu sungguh-sungguh akan bahagia dan diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kali lagi, sebenarnya hidup kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Dan yang pasti, kalau mau katakan pilih jadi orang bodoh atau jadi orang pinter, yang pasti orang tidak mau jadi orang bodoh. Iya, harus kita akui, kita selalu berusaha untuk menjadi orang pinter. Tapi orang pinter yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, itu yang harus kita garis bawahi. Sebab dalam realita hidup ternyata orang bodoh banyak berkata-kata, bahkan banyak yang suka bekerja keras, tapi pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikan apapun dengan baik. Karena apa? Karena ia tidak tahu cara untuk mencapai tujuannya. Jadi itu gambaran kehidupan orang bodoh. Jadi hati-hati juga orang kan, kalau suka bicara-bicara banyak tapi tidak membuktikan ketaatan, kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Cuma sekedar yang penting orang lihat kita rajin, orang lihat kita baking ini itu, tapi tidak punya tujuan yang sesungguhnya, hasilnya tidak akan memuaskan. Sangat jelas saudara-saudara, bagi kita sebagai orang-orang percaya, sekali lagi kita tidak mau disebut orang-orang bodoh. Maka marilah
Hendaklah kita selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab hanya dengan perlindungan Tuhan, hanya dengan kita mau taat, kita mau setia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, anak-anak Tuhan yang berhasil, yang juga tentunya punya hikmat yang sesungguhnya, yang memang berasal dari Tuhan. Memang hikmat itu adalah anugerah Tuhan. Sebab kalau dalam bahasa Ibrani hikmat kan hokma, kalau dalam bahasa Yunani Sophia. Ya, Sophia itu sebenarnya dia juga terdiri dari dua kata, sophos dan logos. Hikmat, bijaksana, Allah. Logos kan firman atau Allah. Jadi berbahagialah anggota jemaat orang kalau orang punya nama Sophia. Ya, ingat-ingat ini jemaat, kalau boleh esok-esok dapat anak cucu, kasih nama Sophia. Karena itu Sophia adalah hikmat. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga dalam bagian ini digambarkan bila pemimpin adalah seorang yang tidak berpengalaman, maka hancurlah semua yang dipimpin. Namun bila pemimpin berpengalaman, maka selamatlah semua yang dipimpinnya. Jadi orang harus mampu menempatkan diri, baik kita yang dipimpin maupun yang memimpin. Hendaklah kita tetap berlandaskan pada kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa kita punya hikmat Allah. Sebab orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, maka hidupnya diungkapkan oleh pengkhotbah bahwa sangat jelas dia tentunya akan terus sukses, terus diberkati, terus berbahagia. Sedangkan orang-orang yang selalu menganggap diri paling benar, paling hebat, paling mampu, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang digolongkan pada orang bodoh. Dan menurut Salomo atau penulis kitab pengkhotbah, kebodohan ternyata mengakibatkan kesulitan berpikir, kesulitan berkata bijak, atau hidup dalam kejahatan, hidup dalam kejatuhan, hidup dalam kehancuran, bahkan kegagalan. Karena itu, lewat ungkapan kebenaran firman Tuhan, lewat kitab pengkhotbah ini, maka sangat jelas pengkhotbah menunjukkan karakteristik kebodohan adalah antara lain. Jadi karakteristik kebodohan adalah, kita bisa lihat tindakan yang selalu ada dilakukan oleh orang bodoh adalah tindakan yang dapat merusak sesuatu yang sangat berharga dan menghancurkan yang sangat bernilai. Orang bodoh juga hatinya cenderung ke kiri, sebagaimana ungkapan bacaan tadi, di mana memang tradisi budaya Timur kuno, kiri adalah simbol ketidakmampuan dan kebengkokan. Hatinya memiliki motivasi yang tidak benar, betul-betul yang tidak baik. Karena itu kan juga kalau kita belajar firman selalu diandaikan ada kiri, ada kanan. Domba-domba selalu dikatakan ada di kanan, sedangkan di kiri adalah kambing. Nah tentu itu kata-kata kiasan yang juga sejalan dengan apa yang ada dalam perenungan ini. Jadi janganlah hati kita dikuasai oleh hal-hal yang jahat sehingga mengambil tindakan, melakukan tindakan yang tidak baik. Orang yang hidup dalam kebodohan juga selalu menyombongkan diri. Siapapun dianggap remeh, siapapun dianggapnya tidak bisa berbuat apa-apa selain saya, selalu mengaku saya, kalau bukan saya. Nah itu bahaya. Jadi lewat firman ini, kalau kita mungkin waktu-waktu lalu melakukan itu, maka ingatlah, ternyata kita tergolong pada orang-orang yang bodoh. Sebab orang-orang yang sifatnya membuktikan bahwa dia bodoh juga mencelakakan. Lidahnya tidak terkendali dalam berkata-kata dan menyesatkan. Dan juga tidak sinkron
atau tidak sesuai apa yang dia katakan dengan yang dia lakukan. Tidak mengolah berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Suka menerima berkat, suka minta-minta berkat Pak Tuhan, tapi setelah diberikan tidak mengolah dengan sebaik-baiknya. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan bodoh alias orang-orang yang malas. Juga tidak dapat diteladani karena tidak bertanggung jawab, suka mabuk, suka malas, suka mengutuki orang. Nah, ini yang boleh kita lihat yang tercermin dari bacaan ini, perenungan ini yang membuktikan tentang kebodohan. Nah, tentu orang tidak mau disebut orang-orang bodoh. Maka marilah, hendaklah kita terus berkarya, mengakui kita ini punya hikmat. Kita hidup karena hikmat Allah. Karena kita selalu hidup berdasarkan firman Allah. Maka untuk merespon kebenaran firman, apa yang kita renungkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, kita harus sadari itu harus kita mampu lakukan. Karena sebagaimana dikatakan tadi, orang bodoh cuma suka bilang-bilang tapi tidak melakukan. Nah, jika kita tidak mau disebut orang bodoh, mampu melakukan apa yang kita katakan. Dan biarlah kita selalu mau berkarya, mau mengisi kehidupan ini dengan membuktikan kita semua adalah orang berhikmat. Walaupun dalam pandemi COVID-19 kita masih dalam kesulitan, tapi kita tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, kita tidak mau menjadi orang-orang yang malas, tapi kita mau berkarya, kita mau beraktivitas karena kita punya hikmat yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih sayang-Mu dalam persekutuan di malam ini. Keluarga-keluarga kami beribadah, kami menyembah Engkau, maka diberkatilah kami semua Tuhan. Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Wiru dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami keluarga-keluarga beribadah kolom, kami ada sukacita karena kami percaya Engkau menyapa kami lagi lewat kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari sikap-sikap yang membuktikan kami hidup dalam kebodohan. Tetapi biarlah kami mampu diberkati Tuhan dan kami mampu menyatakan bahwa kami anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat dari Tuhan. Kami memiliki kesehatan, kekuatan untuk terus berkarya, dan hikmat Tuhan yang selalu menuntun kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi motivasi bagi kami, sehingga kami pun akan memahami dan menyadari siapapun kami manusia ciptaan Tuhan, kami masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi itulah kami manusia. Di tengah-tengah kami berkarya, Tuhan tidak membiarkan kami. Maka kami mohon Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang ada. Biarlah dalam kami mengisi hari-hari hidup,
Walaupun ada kesulitan dengan adanya pandemi COVID-19, tapi biar iman kami kokoh, iman kami teguh, dan kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan selalu menolong kami, memberi kami kecukupan. Kami mampu menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga keluarga kami tetap ada dalam suasana bahagia, suasana sejahtera, karena terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memberi persembahan, maka dikuduskanlah kiranya persembahan yang kami berikan. Kecil besar pemberian kami mohon diberkati oleh Tuhan, sehingga persembahan itu akan terpakai dengan baik untuk menopang pekerjaan pelayanan-Mu. Dan ajar kami terus Tuhan untuk tahu bersyukur, bahkan jika secara materi tidak ada apa-apa yang kami berikan, tapi tubuh kami, hidup kami seutuhnya kami mau persembahkan kepadamu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan khusus yang senantiasa dengan penuh ketaatan kesetiaan melakukan kerja pelayanan. Syamas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 22 bersama-sama dengan Penatua Bipra, guru agama dan pendeta. Tuhan memberkati kami yang mengaku sebagai pelayan khusus yang diurapi Tuhan. Ada tantangan, rintangan, hambatan yang kami alami Tuhan, tetapi bersama Engkau ada sukacita dan kebahagiaan. Biar Tuhan memberkati semua yang memberi diri dalam pelayanan, koordinator Bipra yang ada, komisi-komisi kerja, semua yang bertanggung jawab dalam menunaikan kerja pelayanan. Kiranya bersama keluarga-keluarga masing-masing ada berkat, ada kedamaian. Ya Bapa, malam ini juga kami melaksanakan persekutuan evangelisasi Kolom, tapi kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang sementara bergumul, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat semua mereka, walaupun nama mereka tidak disebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu kerinduan mereka. Mereka yang sementara berjuang melawan sakit penyakit di rumah-rumah sakit, Tuhan tolong teguhkan iman mereka. Demikian juga di rumah, sementara proses pemulihan, Tuhan berkati, supaya betul-betul apa yang mereka dambakan, pemulihan, kesembuhan, Tuhan nyatakan, dan kami umat-Mu akan selalu bersyukur dan berterima kasih. Ya Allah Bapa di surga, kami percaya Engkau melihat semua yang membutuhkan pertolongan, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang ada dalam kesulitan karena adanya pandemi COVID-19. Biar kami semua diberi kekuatan, kemampuan, supaya kami punya semangat untuk tetap melanjutkan kehidupan walaupun dalam keadaan sulit, tapi kami tidak menjadi orang-orang yang goyah, namun kami menjadi orang-orang percaya yang punya pendirian yang kokoh dan meyakini sebesar apapun kesulitan, Tuhan memberi kami kekuatan untuk menghadapi semua itu. Janda duda, anak yatim piatu, biar mereka juga menikmati sukacita di dalam Tuhan. Berkati hidup negara dan bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Bahkan situasi yang sulit ini dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia, terutama negara yang kami cintai. Biar kami punya pemimpin yang arif, bijaksana, takut Tuhan, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah negara kami boleh teratasi, dan nama Tuhan yang selalu ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah melaksanakan tugas tanggung jawab saat ini, biar kami tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami semua yang melaksanakan tugas tanggung jawab, semua kami mohon diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarkanlah keluh kesah jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 22. Sebab apa yang mereka ungkapkan semua terbuka di mata Tuhan. Engkau Allah sumber hidup kami, jawaban yang pasti, yang tidak akan meninggalkan setiap orang yang mau datang berseru memanggil nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami taruhkan seluruh kehidupan kami, bahkan semua petugas-petugas kesehatan yang berjuang di garda depan mengatasi adanya COVID-19. Biar kami semua ada sukacita dan mereka juga menikmati sukacita walaupun ada tantangan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bermohon, dan kami pun mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadat kolom di malam ini. Ya Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru dikala ku cemas dan di saat ku lemah. Tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang letih. Ya Yesus, Engkaulah surya dalam hidupku. Dengan kuasa-Mu jalanku menjadi terang. Selalu kasih-Mu memeluk diriku, meneduhkan jiwaku yang resah. Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari dosa. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku, atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu. Sungguh Yesus juru selamatku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadat ini, silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini, ibadah evangelisasi kolom 1 sampai dengan 22. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita ini melalui hamba-Nya Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten Sarjana Teologia. Tuhan akan menyertai hamba-Nya, Tuhan akan menyertai keluarga besar Rengku Egeten, dan tentunya apa terlebih dalam pelayanan melayani Tuhan dimanapun Pendeta Esther berada, Tuhan akan menyertai dan melindungi serta memberkati. Terima kasih. Shalom. Damai di hati.